Ibu dokter. Inna dina indallah ya Islam, kata Quran ya. Sesungguhnya din atau agama yang di sisi Allah itu adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina, barang siapa yang mencari selain Islam itu agama ya, wala yuqbal, kagak bakal diterima gitu. Nah, sekarang masalah Islam. Di Islam itu ada dua versi ya, ada dua versi. Dalam agama juga ada dua ya, agama yang di sisi Allah dan di sisi Dajjal kan gitu. Menurut Ibu ada lagi ya di dalam Islam sekarang ya, jadi di dalam agama itu ada di sisi Allah yaitu Islam ya. Sekarang di dalam Islam juga ada dua versi Sunni yang syahadatnya dua dan versi Syiah yang syahadatnya tiga gitu ya. Yang syahadatnya tiga adalah Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah. Unang pro itu Bu Dokter ya. Bu Dokter harus sama dengan Unang pro itu ya. Oke. Atau ya nggak usah sama, masing-masing aja ya. Bu Dokter Kristen kan, Islam yang mana Bu Dokter? Khalifah aja Bu Dokter. Bu Dokter yang mana ya? Harus punya wali ya, waliullah kan, ada waliullah, ada wali Dajjal gitu Bu. Nah ya, waliullah unangnya Sayyid Imam Ali Khamenei, wali faqih di Republik Islam Iran. Nah, waliullah Ibu, waliullah mana? Dajjal bukan. Makasih Ibu. Iya, betul Ibu. Ibu pinter di dalam pertanyaannya Ibu yang mana ya? Unang aja ke sana ya, coba sebutin ya. Kalau Unang sekarang ya Bu Dokter. Unang waliullahnya yaitu Sayyid Imam Ali Khamenei. Nah pertanyaannya, Ibu waliullahnya siapa? Ajak Unang ke sana ya. Ya. Atau Ibu ajak ke Unang ajak ke Ibu, atau Ibu ajak ke Unang? Lebih baik Ibu aja diajak ke Unang ya. Makasih. Berbicara kesucian ruh dan kemuliaan jasad, adakah Muslim yang tidak tidak mencirikan itu ya, tidak seperti itu. Jika Muslim saja tidak disebut suci ruhnya, jasadnya mulia, terus yang mana lagi yang diklaim sebagai manusia yang suci, manusia yang mulia kalau bukan Muslim? Memang harus kafir, Abah Unang? Bahwa kesucian ruh ya, kemuliaan jasad dari Muslim yang level Nabi dan level Rasul tidak mungkin sama. Ya iyalah, sama aja logam mulia ya, walaupun sama-sama emas, ada yang 24 karat, ada yang 23, ada yang 22. Tetapi kan alhamdulillah karena masih sama-sama emas. Pertanyaannya gini, bukan itu Ibu. Ibu Dokter, bukan itu. Unangnya Unang waliullahnya ya, sekarang kan harus punya wali ya. Kalau Islam itu kan harus punya wali. Ibu Islam Kristen. Islam kan, Islam udah syarat belum? Syaratnya 3 ya. Kalau Muslim itu ada Muslim fasik munafeknya, syaratnya 2 Ibu. Ada Muslim mukmin, syaratnya 3.
Nah, Unang ajak ya ke waliullah ibu dokter yang mana ya. Kalau enggak punya ya ibu dokter ajak ke ini ke waliullah Unang. Siapa? Sayyid Imam Ali Khamenei di Republik Islam Iran. Ibu wali paki ibu. Ya. Ibu aja ikut Unangnya. Ibu. Waliullah adalah semua yang berakidah mukmin, yang berakhlak muslim, baik dari jenis manusia maupun dari jenis jin. Itu. Ya, jadi kalau Abah Unang ini menggolongkan dirinya adalah berakidah musyrik, berakhlak kafir, maka selamat Anda waliyud dajjal al-masih la'natullah alaih. Ya. Jadi bukan waliullah sallallahu alaihi wasallam, wali Allah, salam, sapaan, pujian, penghormatan ya dari Allah teruntuk untuk beliau. Waliullah itu hanya satu ibu, bukan semua ya, bukan semua muslim. Waliullah itu hanya satu, sadunya sebumi ini ya, hanya satu. Allahnya satu, Rasulnya satu ya. Ya waliullahnya juga hanya satu. Nah siapa waliullah ibu? Itu pertanyaannya. Sebutin ya. Kalau nggak punya wali itu ibu itu anak jadah. Kalau Islam ibu nggak punya wali itu Islam haram jadah ibu. Udah aja ikut ini ya, waliullah Unang ya, wali paki ibu. Yang disebut waliullah, waliud dajjal itu adalah versi Tuhan, by Tuhan, menurut Tuhan, bukan menurut saya, apalagi menurut Abah Unang. Nah itu tadi menurut Tuhan yang digolongkan, dikategorikan waliullah adalah semua yang berakidah mukmin, yang berakhlak muslim, yang hidup tetap dalam fitrahnya, menjaga kefitrahannya sampai maut menjemput. Begitu Abah Unang. Jadi itu versi Tuhan, bukan versi aku. Ya, tinggal kita ini Abah Unang tunjukkan datanya bahwa Allah pernah berfirman si Khomeini ini berakidah mukmin, berakhlak muslim pada akhir hidupnya. Pada saat ada pernyataan Tuhan demikian, maka benarlah Abah Unang menyatakan bahwa si Khomeini ini waliullah. Jadi saya tunggu Abah Unang sampai kiamat gak nemu-nemu. Jadi selamat bermimpi kalut si Khomeini ini sesuai dengan apa yang Abah Unang klaim, karena gak ada klaim dari Tuhan. Siapa kamu membatasi? Waliud dajjal aja ada banyak, masa waliullahnya hanya satu? Kamu itu. Terus para muslim yang lain itu waliud dajjal semua. Termasuk Abah Unang dong waliud dajjal. Karena hanya si Khomeini yang Abah Unang klaim sebagai waliullah. Abah Unang, ajaran Tuhannya Yesus, ajaran agama, ajaran Islam, hanya ajaran Islam itu bukan lagi ya kebajikan, tapi kemahabajikan. Di mahabajik begitu ya, kebajikan di atas segala kebajikan. Itulah ajaran Tuhan, ajaran agama, ajaran yang tidak kacau balau, ajaran yang tidak celaka, ajaran yang selamat atau Islam, ajaran yang salum, ajaran yang eiren, ajaran yang peace ya.
Ya walaupun Nabiullah Sulaiman, Rasulullah Daud adalah sosok raja, adalah memiliki kerajaan, tetapi khilafah Islamiyah itu tegak kafah di zamannya. Jangan dikira Baunang khilafah Islamiyah nggak tegak di di format-format pemerintahan yang kerajaan. Tidak menentukan di situnya. Mau kerajaan bukan kerajaan, mau ada raja mau tidak ada raja, khilafah Islamiyah itu nggak ngaruh. Ya tetap akan tegak, hanya perihalnya setelah masa kerasulan berakhir itu perlahan-lahan terkikis kekafahannya, tidak lagi ditegakkan secara totalitas menyeluruh, diaplikasikan di segala lini. Udah ada yang dibuang, udah ada yang tidak diberlakukan, sekitar 20% ya, 40% seperti itu. Tapi untuk runtuh itu nggak mungkin, karena yang boleh, yang kuasa meruntuhkan khilafah Islamiyah adalah Allah sendiri. Jadi ada kok masanya nanti di mana Allah meruntuhkannya, yaitu menjelang hari kiamat. Tunggu aja. Abah Unang NKRI ditingkatkan bagaimana lagi, udah mentok itu. NKRI yang katanya Pancasilais, katanya Islamik, mentoleransi, merayakan pembantaian Tuhan di tiang salib, masih harus lagi ditingkatkan bagaimana? Masih kurang toleransi dari NKRI ini terhadap hujatan bahkan kepada Tuhannya Yesus. Abah Unang ini kadang-kadang juga ini. Pantas nih Abah Unang gak laku-laku. Maka yang layak disebut ajaran agama hanya ad-dinullah, hanya ajaran Allah, hanya ajaran Islam. Kenapa hanya ajaran Islam, ajaran Allah, ajaran Tuhan, ajaran Islam, ajaran agama yang diridhoi oleh Allah? Karena hanya ajaran Islamlah satu-satunya ajaran agama, ajaran yang tidak kacau. Jadi selain ajaran Islam pasti ajaran iblis, pasti ajaran gama, ajaran kacau balau, ajaran wa'ilun atau ajaran celaka, ajaran non-Islam atau enggak selamat. Begitu Abah Unang. Bukan berarti ajaran kacau balau gama itu juga diridhoi bagus, hanya enggak diridhoi Allah. Justru karena tidak bagus, batil, makanya enggak diridhoi oleh Allah. Tetapi apa? Dimurkai, dilaknat, dikutuk oleh Allah. Domba itu ya domba, muslim itu ya muslim. Kalau kafir memang ada beberapa kelas. Kafir itu ada kelas kambing, conge, bin keledai, dungu alias kafir zimmi alias kafir misionaris. Ada juga kelasnya anjing penjilat, is kafir fasik ya, antek kafir zionis atau serigala pembantai. Ada juga kafir kelas kafir Zionis, kafir jenis serigala pembantai. Adalah kafir harbi, itu adalah kafir nifak, kafir munafik, kafir murtadian, kafir yang senantiasa memerangi domba, memerangi muslim, bahkan membantai muslim. Dari sekian kelas kafir ini, yang paling besar permusuhannya terhadap domba, terhadap muslim adalah kafir Zionis atau serigala pembantai. Kafir dengan dengan kafir semisal kafirnya Paulus dari sekte Farisi, yang menjadi otak, yang menjadi dalang dari pembantaian manusia salib. Jadi Abah Unang, berhubung ada 120.024 orang nabi waliullah yang derajatnya ma'sum,
Maka syahadatnya Aba Unang lengkapi sampai 124.000 kalimat. Belum termasuk Imam Alinya, belum termasuk Khulafaur Rasyidinnya, belum termasuk muslim-muslim waliullah lainnya. Ya, belum termasuk waliullah nabi-nabi dari jenis jin. Ada berapa kalimat tuh syahadatnya Aba Unang? Aba Unang emang nemu di mana hari gini masih ada kaum atau suku Yahudi, kaumnya atau sukunya Rasulullah Musa yang hidup 35-an abad yang lalu? Kalau masih ada gentayangan dong. Jadi Yahudi itu, yang teriak-teriak saya Yahudi itu adalah kafir Zionis. Kenapa dia teriak-teriak Yahudi padahal dia bukan kaum atau suku Yahudi? Itu sebagai kamuflase. Karena mereka ingin diterima baik, mereka ingin dicap, dikenal sebagai manusia-manusia yang soleh, sebagaimana kesolehan dari Rasulullah Musa, muslim dari kaum ataupun suku Yahudi. Rasulullah Musa yang adalah orang-orang beriman dari kaum atau suku Yahudi. Begitu. Jadi makarnya, tipu dayanya itu begitu caranya. Ngaku-ngaku bersuku Yahudi, ngaku-ngaku kaumnya atau sukunya Rasulullah Musa, padahal bukan.